lihat sebetulnya dari para pedagang di Pasar Induk Cipinang ini mengeluhkan sepinya aktivitas bongkar muat. Nah, apakah ini sebetulnya karena kemarin memang adanya gangguan pasokan di daerah atau di saat yang bersamaan juga terjadi penurunan permintaan, Bapak? Ya, terjadi gangguan pasokan di daerah di mana akibat situasi cuaca ekstrim ya, sehingga mengakibatkan panennya bergeser. Biasanya panen raya itu terjadi di bulan Februari atau Februari awal sampai dengan Maret. Sekarang bergeser kemungkinan di akhir Maret sehingga April, sehingga mengakibatkan pasokan dari daerah yang ke Pasar Induk Beras Cipinang itu menjadi berkurang. Selain itu, dengan kurangnya pasokan menyebabkan harga dari daerah sudah tinggi. Karena harga daerah sudah tinggi, sehingga menyebabkan lesunya transaksi perdagangan di Pasar Induk Beras Cipinang. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian di satu sisi akhirnya langkah yang dilakukan seperti apa, Bapak? Langkah yang kami lakukan adalah bersama-sama dengan Bulog ya. Bulog melakukan import untuk mengisi kekurangan dari produksi dalam negeri ya. Bulog melakukan import dari beberapa daerah, terus kemudian dari import tersebut setelah kedatangan didistribusikan melalui Pasar Induk Beras Cipinang dan Food Station. Terus kemudian kami memastikan kepada penyalur-penyalur ya atau kepada eceran-eceran tersebut ya untuk menjual dengan harga sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Terus dalam rangka untuk memastikan harga-harga tersebut terkendali ya, Food Station bersama dengan para pedagang Pasar Induk Cipinang juga dalam penyalurannya kami sangat selektif sekali dan juga melakukan pengontrolan ya agar para pengecer itu menjual tidak melebihi HET-nya. Demikian, Mbak. Oke, baik. Tapi kalau dilihat sejauh ini evaluasinya dari para penjual yang masih banyak terpaksa harus menjual di atas HET-nya sendiri. Jadi seperti apa, Pak Pamri Hadi? Ya, ada dua hal di sini. Memang kalau barang-barang itu dari produksi dalam negeri, kita akui bahwasannya harga pasokannya dari daerah itu sudah tinggi. Contoh, harga gabahnya sudah menyentuh 8.000 sampai 8.200. Kalau dikonversi menjadi beras, katakanlah dengan rendemen 50%, itu idealnya harga berasnya adalah 16.000 sampai 16.500 ya. Namun demikian, tentu saja pedagang kan ingin memastikan harus memilih nih antara menjual tapi dengan harga di atas HET atau tidak menjual, terjadi kekosongan di masyarakat. Kalau terjadi kekosongan di masyarakat, tentu saja akan terjadi keresahan. Oleh sebab itu yang dilakukan adalah Bulog melakukan intervensi bersama Bappenas dan Food Station, intervensi kepada masyarakat dengan menjual beras premium maupun medium ya, memastikan harga di masyarakat itu harganya adalah harga HET. Sehingga dengan demikian bertahap sedikit demi sedikit harga gabah yang semula 8.000 sampai 8.200 per hari ini sudah mulai turun menjadi 7.500, 7.600. Kita harapkan dalam 2 minggu ke depan harga gabah akan kembali normal di bawah angka Rp7.000. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian untuk artinya kan di satu sisi juga kita masih menghadapi ya tadi kondisi panen raya yang bergeser, yang biasa di bulan Februari tapi bergeser ke akhir Maret hingga April begitu, sehingga memang ini mungkin sudah masuk juga ke critical moment begitu ya Pak. Tapi di satu sisi ketika kita melihat seberapa besar dampak musim hujan saat ini dan juga proyeksinya untuk produksi di sepanjang tahun 2024 ini dan mungkin juga proyeksinya untuk demand ataupun juga permintaan dari masyarakat untuk sepanjang tahun ini seperti apa? Jadi kami yakin bahwasannya Badan Pangan Nasional sudah menghitung neracanya, di mana dengan mundurnya panen raya tersebut sudah diantisipasi kekosongannya dengan melakukan import dari beberapa daerah atau dari beberapa negara. Sehingga sekarang kita lihat sebenarnya tidak ada lagi yang namanya kekosongan. Yang ada adalah
sedang proses terjadinya penurunan harga-harga yang tadinya harganya cukup tinggi, sekarang bertahap akan kembali menjadi normal. Oke, baik. Untuk impornya sendiri ini kan disebutkan juga kita akan melakukan impor sebanyak 2 juta ton begitu ya, dan ini juga akan masuk secara bertahap. Tapi dari pengetahuan Anda, kapan mulai akan masuk begitu dan didistribusikan kepada masyarakat? Mungkin dari Anda sendiri juga mengetahui informasinya, Pak Pamri Hadi? Setiap hari ada masuk terus, Mbak. Oke. Jadi satu kapal itu kan isinya kurang lebih 500 ton, ya. Setiap hari masuk di Tanjung Priuk, terus kemudian langsung kami distribusikan bersama-sama dengan Bulog, ya tentu saja melalui Bulog ya. Mhm. Terus kemudian setelah Bulog distribusikan ke food station, dari food station bersama para pedagang pasar induk langsung kami distribusikan ke pengecer-pengecer maupun sebagian ke retail modern. Oke, untuk kuota perharinya yang masuk berapa banyak begitu? Apakah Anda juga tahu, Pak Pamriyadi? Nah, itu yang lebih paham mungkin Bulog Oke, untuk yang masuk detailnya. baik baik. Nah, sebentar lagi juga kita ketahui begitu Bapak bahwa kita akan menyambut bulan suci Ramadan dan tentu biasanya juga permintaan akan bahan pangan ini juga meningkat. Begitu seperti apa dari food station mengantisipasi lonjakan permintaan di bulan Ramadan, Bapak? Untuk food station sendiri kami sudah siap, Mbak ya. Jadi sekedar gambaran, rata-rata stok di pasar induk beras Cipinang itu angka minimalnya adalah 30.000 ton ya. Tahun lalu di periode yang sama itu sekitar 25.000 ton. Sementara saat ini di pasar induk beras Cipinang ada 36.000 ton. Jadi sudah di atas 10.000 ton di atas tahun lalu dan sudah 5.000 sampai 6.000 ton di atas angka aman. Selanjutnya, kami pun dalam hal ini food station memiliki cadangan sendiri kurang lebih ada 13.000 sampai 14.000 ton. Sehingga kalau dijumlahkan antara 36.000 plus 14.000 sudah ada 40.000 ton ya, sudah di atas angka aman 30.000 ton. Oke, jadi Anda optimis dan yakin begitu bahwa baik pasokan dan juga dari harga sendiri ini akan terkendali selama bulan suci Ramadan dan juga nanti menyambut Hari Raya Idul Fitri, Bapak Pamri Hadi. Ya, kami Pemprov DKI dan Food Station sangat optimis sekali. Satu, sangat cukup ya untuk pasokan. Yang kedua, harga akan turun apalagi menjelang Ramadan. Oke, Demikian, Pak. akan turunnya di rentang berapa, Bapak? Saat ini sudah terjadi penurunan di gabah ya. Kalau Mhm. di gabah 82 ke 75 berarti di gabahnya sendiri sudah turun sekitar Rp700, berarti di berasnya turun kurang lebih 500-an, 400 sampai Rp500. Oke. Terus kemudian kalau tiap 2 minggu turun Rp500 berarti Rp1.500 sampai dengan ke depannya. Oke, baik.